ada cara berpikir, ya, kemudian teknik pelaksanaan dari cara berpikir itu secara ilmiah, ya, yang kemudian itu dituangkan dalam. Antisipasinya gimana? Jadi pembatasan itu ya akan terlihat kan ketika di penelitian tertentu akan terlihat, ya, tahun berapa, kemudian publishernya siapa, dia terakreditasi berapa kalau misalnya nasional, gitu. Mendengar dari teman dosen, sesama dosen akademisi itu, dia tidak melakukan riset tapi hanya menggabungkan dari beberapa artikel saja. Apakah itu betul-betul nyata? Seandainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Piensa Podcast Inspirasi Ekonomi dan Bisnis Islam Win 1 Tulungagung. Pada episode kali ini bersama saya Rizal Furqon Ramadan, dan di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau ini merupakan dosen sekaligus akademisi di program studi S1, S2, dan S3. Di S1 mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan mengajar juga di Pascasarjana Win 1 Tulungagung pada program S2 dan S3 Magister dan Doktoral Ekonomi Syariah Win 1 Tulungagung. Kita sahabat dulu. Assalamualaikum Pak Rohmat Subagio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rohmat, sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana dengan Mas Rizal sendiri? Alhamdulillah sehat Pak Rohmat. Alhamdulillah. Ini kedua kalinya ya Pak Rohmat? Iya, kedua kali ini. Kedua kalinya mengisi di podcast di Piensa. Piensa, betul. Oke, baik teman-teman Piensa, pada episode kali ini karena tamu kita ini orang yang sangat intelek, beliau sudah dokter dan menuju guru besar, Bapak Dr. Rohmat Subagio. Amin. Masih lama itu. Topik podcast kali ini tidak jauh-jauh dengan salah satu kewajiban dari seorang dosen, yaitu realita karya tulis ilmiah dosen antara kepangkatan dan kewajiban. Baik Pak Rohmat, kita tahu bahwasanya dosen itu merupakan garda terdepan dalam menjaga tingkat pendidikan di sebuah negara, sama seperti dengan guru, dan di Indonesia dikenal dengan istilah Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, salah satu Tridharma Perguruan Tinggi adalah penelitian dengan cara publikasi karya tulis ilmiah. Menurut Pak Rohmat, apa sih karya tulis ilmiah itu? Ya, karya tulis ilmiah itu sebenarnya adalah sebuah metode, ya. Sebuah metode sekaligus di dalamnya ada cara berpikir, ya, kemudian teknik pelaksanaan dari cara berpikir itu secara ilmiah, ya, yang kemudian itu dituangkan dalam sebuah tulisan, gitu Mas Rial. Nah, ketika dia melakukan penelitian di lapangan, ya, itu dia kan berpikir, ini apa sebenarnya yang perlu diteliti, gitu kan. Ketika mau melakukan penelitian, dia menentukan, oh ini berarti tema yang pas itu ini. Ketika tema pas ini, maka yang bersangkutan akan melakukan namanya pendekatan. Pendekatannya yang cocok apa? Kuantitatif kah, ya kan? Atau kualitatif? Atau mungkin gabungan dari keduanya. Yang itu akan dirangkai menjadi sebuah tulisan yang berbentuk artikel. Yang biasa kemudian kita sering melihatnya disebut dengan artikel jurnal ilmiah. Jadi seperti itu, Mas Rial. Baik, Pak Rohmat. Nah, ini cukup menarik karena di dalam penulisan karya tulis ilmiah ada kuantitatif, kualitatif, atau dikenal metode penelitian ya, Pak Rohmat. Ya. Menurut Pak Rohmat sendiri, kiat-kiat
bagaimana kita itu terutama mahasiswa ya yang S1 ya. Bagaimana awal supaya kita itu tidak kesulitan atau mungkin memulai menulis karya tulis ilmiah itu bagaimana Pak Rahmat? Sebenarnya ada beberapa teori atau beberapa cara, gitu kan. Tapi yang paling mudah misalnya bagi mahasiswa itu sebenarnya kita melihat dekat dengan mahasiswa itu sendiri. Lingkungan terdekatnya itu juga merupakan sebuah tema, gitu kan. Ya, kalau secara teoritis itu kan ada yang pertama itu berdasarkan ini riset terdahulu. Jadi dia harus membaca, gitu kan, hasil-hasil riset terdahulu itu kemudian sesuai dengan minatnya ya. Misalnya minatnya apa? Misalnya terkait ekonomi Islam. Ekonomi Islam tentang apa? Misalnya perbankan, misalnya Islamic Bank. Islamic Bank tentang apa? Harus dikerucutkan gitu, Mas. Jadi secara major subjek kemudian ke minor. Misalnya Islamic Bank, dia tentang apa? Oh, dia tentang manajemen pemasarannya misalnya nih, Mas. Manajemen pemasaran tentang apa? Oh, tentang loyalitas nasabah misalnya. Maka semua tulisan yang ngomong tentang loyalitas nasabah itu dijadikan satu, diresum, gitu kan, diresum. Kemudian dibuat kan, misalnya latar belakang dibuat. Kalau saya begitu biasanya dibuat, gitu kan, dalam sebuah tabel, gitu kan, judulnya apa, kemudian dia jurnal apa, gitu mas. Terus habis itu hasilnya seperti apa, metodenya seperti apa. Kemudian biasanya di setiap artikel itu mesti di akhir, mungkin teman-teman sering terlupakan gitu ya. Biasanya di akhir artikel itu mesti ada namanya limitation atau limitasi, batasan, keterbatasan. Keterbatasan artikel itu biasanya yang terlewatkan. Mungkin dosen juga begitu atau banyak yang terlewatkan. Dan itu ketika ada tulisan limitation itulah kita bisa masuk. Keterbatasan artikel yang telah dilakukan. Atau setelah ada limitation ada namanya future research. Itu biasanya begitu, kalau tulisan-tulisan artikel luar itu biasanya ada saran untuk penelitian yang akan selanjutnya seperti apa, biasanya seperti itu. Nah, untuk mempermudah itu Mas Rizal, kalau saya biasanya supaya tetap up to date itu kalau artikel itu saya ngambil 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya sekarang tahun 2025 berarti kita tarik ke belakang 5 tahun aja, jangan terlalu jauh gitu kan, seperti itu. Tapi dengan minat yang sama. Nah, nanti kan akan ketahuan ya, persamaannya apa nanti dengan riset kita, kemudian perbedaannya apa, sehingga nanti kita mengetahui posisi tema kita itu nanti di mana, sehingga kita tidak dikatakan sebagai plagiarisme, sebagai seorang plagiator. Jadi seperti itu, Mas Rizal. Baik. Yang menarik tadi dari sisi penelitian terdahulu, Pak Rahmat. Kira-kira dalam satu karya tulis ilmiah, berapa jumlah ideal penelitian terdahulu yang dicantumkan, atau mungkin karya ilmiah skripsi atau tesis? Kalau saya nih Mas Rizal ya, kalau saya tidak pernah, saya tidak merekom ya skripsi, tesis atau disertasi, saya tidak merekom. Karena apa? Karena kadang masih terlewat, ada sesuatu, ada beberapa hal yang itu terlewatkan. Kalau dari sisi apa, biasanya ya secara kualitas itu ada terlewatkan. Atau dari sisi metode ada yang terlewatkan, biasanya begitu. Karena kalau skripsi, tesis, disertasi kan kita lihat tahu sendiri kan, ada namanya manusia kan, itu kadang masih ada rasa apa ini, ada rasa kasihan ya kan. Oh ini kan, padahal mestinya ini tulisan ini sudah banyak gitu kan. Itu saya tidak merekom. Berarti kesimpulannya dari paper-paper ya, Pak Rahmat, itu sebenarnya tidak semua paper itu tulisannya itu perfect gitu ya? Ya betul. Biasanya kalau saya ini Mas Rizal, biasanya ya, kalau saya itu jurnal nasional minimal dia itu terakreditasi Sinta 2 sampai 4 atau 5. 6 jarang, kalau enggak memang itu enggak ada minatnya itu gitu kan. Berarti minimal Sinta 2 ya? Ya 2 sampai 4 lah. Oke. Gitu kan. Kemudian limitation tadi, Pak Rahmat. Pembatasan. Yang dimaksud dengan pembatasan itu bagaimana, kemudian cara mengantisipasinya gimana? Jadi pembatasan itu ya akan terlihat kan ketika di penelitian terdahulu itu akan terlihat ya.
tahun berapa, kemudian publishernya siapa, dia terakreditasi berapa kalau misalnya nasional gitu kan. Justru yang bagus itu mestinya ya sama sih sebenarnya, internasional juga sama. Ada namanya apa ya, sama dengan kita kan, ada yang nakalan juga ada. Maka kalau internasional juga dia harus terindeks. Ya minimal tuh terindeks Web of Science, ya kan? Atau yang kita kenal misalnya Scopus, Scopus. Q1, Q2, Q3, minimal ya Q4 lah gitu kan. Atau misalnya Copernicus. Pokoknya sih kita menghindari jurnal-jurnal nasional yang tidak jelas gitu kan. Tidak jelas itu seperti apa? Biasanya untuk melihat itu biasanya nih Mas, gampang. Ketika paling gampang itu biasanya dia melihat konsistensi terbitan setiap edisi gitu kan. Jadi ketika setiap edisi itu misalnya berapa? Nah, jurnal yang baik itu kan ya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Misalnya nih, kalau nasional misalnya ya, kalau 5 sampai 8 lah setiap edisi. Misalnya begitu lihat, oh ini kok konsisten, oh ini seperti ini, oh reviewnya jelas gitu kan, dilihat template-nya juga jelas gitu kan, gaya selingnya juga jelas. Kita lihat sekilas aja bisa itu. Kadang-kadang, bukan kadang, saya sering menjumpai gitu kan, jurnal-jurnal nasional Ya. itu baik itu sudah terakreditasi SINTA atau belum, yang misalnya 5 ke bawah biasanya. Ya tidak semua Mas ya, tapi ada beberapa yang memang itu yang penting itu asal gitu kan. Asalnya tulis gitu, nanti sudah dipublikasi beberapa kali saya menemui itu, menjumpai. Juga demikian pada jurnal-jurnal internasional seperti itu Mas Rizal. Maka ketika saya ngomong ke orang atau ke mahasiswa saya sampaikan, ketika Anda melakukan resume atau melakukan kajian terhadap riset-riset terdahulu, itu minimal harus cari publisher yang terpercaya. Dengan cara itu, cara meminimalisirnya. Atau yang kedua yang paling jelas itu biasanya kalau males kan, yang jelas biasanya itu kalau ada nomor doi. Kalau nomor doi itu biasanya minimal sudah minimal selangkah di atas yang belum ada doinya lah. Ya, aktif DOI-nya ya. Ya seperti itu Mas Rizal. Oke, Pak Rohmat. Tadi Pak Rohmat mengatakan ada konsistensi, misalkan per edisi ya, volume 5 nomor 1 10 artikel, volume 5 nomor 2 10 artikel juga. Namun karena fenomena saat ini atau tren ya, karya tulis ilmiahan sudah menjadi lifestyle, kebutuhan ya. Bagaimana Pak Rohmat, kita itu mungkin ini juga masukan ya ke teman-teman mahasiswa, menemukan artikel-artikel itu tanpa melakukan riset. Ya. Kan saya pernah mendengar dari teman dosen, sesama dosen akademisi itu, dia tidak melakukan riset tapi hanya menggabungkan dari beberapa artikel saja. Apakah itu betul-betul nyata? Seandainya benar seperti itu, bagaimana kita mengatasinya? Saya ini Mas ya, jadi kalau yang disampaikan Mas Rizal itu saya baru tahu dari Mas Rizal. Mungkin bisa jadi ini Mas. Jadi itu bisa jadi dia pakai library riset. Bisa jadi library riset itu macam-macam kan. Ada yang dia itu tekniknya bibliometrik gitu kan. Ya. Atau juga pakai fast viewer misalnya. Atau misalnya dia pakai dia menggabungkan. Jadi ada tulisan saya yang Scopus itu kan itu Mas, dengan teman-teman dari dosen Malaysia, tulisan Scopus itu dia tidak melakukan riset di lapangan, tapi risetnya mengeksplor artikel-artikel jurnal yang ada di Scopus. Ada teori namanya SLR, Ya, Systematic Literature Review. Nah, seperti itu. Kalau seperti itu bisa. Tapi kalau misalnya hanya sekedar menggabungkan seperti yang Mas Rizal itu, ya saya ini harus tahu dulu Mas, bener enggak itu kan. Tapi itu juga salah satu cara untuk membuat sebuah tulisan teknik. Tapi yang jelas harus clear dulu, detail kan, metode penelitiannya seperti apa. Kalau kualitatif boleh, tapi tetap kualitatif apa, SLR atau bibliometrik atau pakai analisis in vivo atau apa, seperti itu Mas Rizal. Baik. Sekarang kita beralih ke regulasi pemerintah Pak Rohmat. Nah, ini menarik untuk dosen ini mulai sekitar tahun berapa ya? Sekitar 2018-2016 saya baca itu mulai muncul ya tren jurnal ilmiah, bahkan sudah menjadi bagian dari aturan Undang-Undang
tahun 2005 kalau tidak salah saya baca. Bagi Pak Rahmat sendiri, menanggapi aturan regulasi dari pemerintah yang seperti itu bagaimana, Pak? Sebenarnya regulasi itu bagus, regulasi itu baik ya, secara teoritis itu bagus gitu kan. Ya, hanya kadang ya kita ini sebagai manusia biasa itu kadang ya ini kan dosen itu juga bukan malaikat gitu kan. Jadi ada beban gitu kan. Beban. Ya, beban kan. Ya, tapi ini bagus sih sebenarnya untuk itu sebuah salah satu pengejawantahan atau perwujudan pengejawantahan bahwa dosen itu ya memang dia harus melakukan 3 hal tridharma perguruan tinggi itu yang sebagaimana dikatakan Mas Rizal tadi, yaitu terkait pengajaran. Dosen itu wajib mengajar. Yang kedua ya penelitian, ya dia harus melakukan penelitian yang nanti dituangkan dalam bentuk tulisan artikel ilmiah gitu kan. Yang ketiga itu pengabdian, ya mengabdi kepada siapa? Kepada masyarakat. Dia harus berimpact, harus dia punya dampak. Yang terakhir itu ya penunjang dari salah satu atau gabungan itu. Sehingga guyonan saya begini Mas Rizal, ya guyonan saya ketika ketemu teman-teman, kalau Anda nyari saya jam kerja di ruangan, jangan cari saya di ruangan. Cari gitu. di kelas. Cari di kelas gitu. Itu namanya dosen. Kalau Anda nyari di ruangan tuh ya bukan dosen, guyonannya begitu. Baik. Oh ya, Pak Rahmat, diminum dulu Pak Rahmat. Siap. Sambil merefresh sejenak. Siap. Menarik juga Pak Rahmat tentang karya tulis ini ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi memang regulasi, kewajiban, tapi juga bisa menjadi beban. Dan itu memang real sekali. Nah, dulu sebelum ada jurnal itu kan trennya buku ya, Pak Rahmat. Kalau orang itu kenal dosen itu kan bukunya banyak pasti gitu. Bukan kok bukunya banyak itu buku yang dia beli, tapi karyanya. Betul. Nah, buku dan karya tulis ilmiah, menurut Pak Rahmat bagaimana? Jadi ada plus minusnya Mas, jadi pangsa pasarnya berbeda ya. Karena buku itu kan idealnya itu memang harus ada reviewer juga kayak artikel mestinya. Tapi kadang buku itu kan tanpa buku indie, terutama buku-buku yang terbitan sendiri itu biasanya tanpa di review itu bisa, yang penting dapat beri SBN. Tahu sendiri kan SBN itu kan juga sebenarnya relatif mudah untuk memperoleh, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan buku. Memang memang ada bedanya. Kalau SBN itu semua orang bisa nulis gitu kan, tanpa ada seleksi ketat, tanpa ada review ketat, seperti itu Mas Rizal. Berbeda dengan artikel yang benar, tapi ya artikel yang benar dengan proses proses review yang luar biasa. Saya mengalami itu Mas Rizal, reject beberapa kali juga pernah gitu kan. Jurnal ya Pak Rahmat. Tapi kalau buku saya insya Allah enggak. Buku tuh saya Buku malah enggak pernah malah. bukan enggak pernah reject ya, langsung gitu accepted kalau buku itu kan. Beberapa buku saya yang best seller itu kan metode penelitian, itu best seller sama ekonomi Islam. Cuma sampai sekarang sebenarnya saya sudah buat versi terbarunya, cuma saya belum sempat ngedit, memperhalus masih ini. Itu memang buku itu bedanya itu. Buku itu kan naskah kita serahkan penerbit, dianggap oke, ditelaah jadi. Bahkan kadang tanpa telaah kalau buku itu buku indie. Sehingga mengapa sih sekarang tuh lebih sulit ya, seleksinya lebih ketat artikel dibandingkan buku. Gitu. Karya ilmiah, buku dan jurnal ya, Pak Rahmat. Sekarang ada pertanyaan, itu kan kewajibannya dosen, bahkan guru itu sekarang yang PPG. Kadang dosennya itu mewajibkan publish artikel, contoh PTK, penelitian tindakan kelas seperti itu. Nah, sekarang untuk dosen Pak Rahmat, menurut sudut pandang Pak Rahmat saja ini, menurut sudut pandang Pak Rahmat, apakah kompetensi seorang dosen itu bisa dilihat dari produktivitas? Ya tentu melihat tadi, balik lagi kan, produktivitas itu indikatornya ya 3 hal tadi, tridharma perguruan tinggi tadi, gitu kan. Ya salah satu indikatornya ya jangan kemudian dianggap dosen tuh ya, kalau misalnya ndak ngajar kudu harus duduk di ruangan saja, ndak begitu ya. Jadi produktivitasnya itu macam-macam dan dia terukur. Misalnya dosen tuh lebih berat Mas,
Kalau menurut saya ya, saya nggak ngerti kalau misalnya yang lain ya. Itu dalam pandangan saya. Karena kadang ya kayak gini kan, tampaknya kalau misalnya di rumah enak, padahal di rumah itu juga ngoreksi dan seterusnya. Tapi tahulah itu ya. Tapi kalau balik lagi bahwa terkait apa tadi kewajiban kayak PTK dan seterusnya, itu ya memang ini ya harus dilakukan untuk mengetahui produktivitas ya itu tadi kan. Ya, jadi outputnya jelas terukur. Ya, nulis itu kan, salah satunya nulis gitu kan, yang ngajar itu ya kan, kemudian mengabdi kan. Kalau pengabdian ya terukur juga toh mas, gitu kan. Dibuktikan dengan misalnya berdampak enggak terhadap masyarakat. Kan. Nah, saat itu sekarang tren pengabdian itu saat ini seperti itu mas, berimpact atau enggak gitu, langsung ataupun tidak langsung. Tapi sekarang itu yang lebih berimpact langsung. Tapi bagi kita ini yang dari social science itu yang agak berat ini impactnya. Beda dengan orang-orang science. Orang science itu jelas impactnya, misalnya pengabdian terkait tentang pengolahan sampah itu kan jelas. Oh, awalnya sampah itu dibuang, sekarang diolah kembali. Nyata Pak ya. Nah, kalau kita orang-orang sosial, ekonomi kan bagian dari humaniora. Itu yang Sosialisasi, iya, sosialisasi. Impactnya itu ngukurnya itu yang berat. Nah, kadang kenapa? pemahaman Pak. Pemahaman. Nah, untuk ukur pemahaman itu kan Ya. yang tak terukur kan, seperti itu, unmeasurable gitu, Mas Rizal. Menurut Pak Rohmat ini sekarang Pak, apa mayoritas dosen ya, entah itu di UIN 1 atau mungkin di perguruan tinggi lain ya, mereka itu menulis jurnal ilmiah, artikel ilmiah, karya tulis ilmiah karena memang kewajiban menjadi dosen ataukah regulasi kepangkatan, Pak Rohmat? Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya Mas Rizal, itu semuanya ya bisa karena memang kewajiban sebagai dosen ya, atau juga memang aturan terkait tentang kenaikan jabatan dan pangkatan ya, atau juga karena yang faktor dari kedua itu ya. Apa misalnya kalau faktor yang ya selain dari kedua itu ya beban hidup itu tadi kan. Beban hidup itu maksudnya begini ya kan. Ya, jadi kan beban hidup itu kan beban psikologis. Ketika dia kena tekanan kan, tekanan hidup kan. Ini dia harus menulis supaya dia BKD-nya tetap servisnya tetap ya kan, tetap cair. Sertifikasi dosen, Sertifikat dosennya itu harus cair, gitu kan. Kenaikan pangkatnya kalau dia tidak nulis, ya dia kan tertunda. Nah ini makanya saya mengatakan, ini kan salah satu tekanan hidup, tekanan psikologis. Tekanan psikologis itu berimpact kepada apa ini, tekanan finansial. Nah, Oke, gitu. baik. Nah, ini yang cukup menarik lagi, Pak Rohmat. Menulis karena tuntutan hidup sembari dari kepangkatan tadi. Nah, adanya regulasi kepangkatan tadi ya, itu mendorong kuantitas jurnal ilmiah atau kuantitas si dosen tersebut ataukah kualitas dari dosen? Ya, jadi kalau seperti itu subjektif ya sih. Subjektif ya, zaman saya subjektif. Ya. Ya semuanya berjalan. Kalau kita lihat sekarang itu ya kuantitas publisher untuk jurnal ilmiah, ya jurnal artikel jurnal itu sekarang publishernya juga meningkat. Ya, ribuan. Ya ribuan sekarang kan. Berlomba-lomba kan secara kuantitas. Betul. Ada juga secara kualitas juga ada ya meningkat juga ada mas. Yang biasanya kalau yang memperhatikan kualitas itu biasanya yang dikelola oleh perguruan tinggi biasanya. Ada juga sih yang dikelola swasta bagus juga ada kok. Tapi kebanyakan yang dikelola perguruan tinggi itu biasanya yang ini mempertahankan kualitas biasanya. Karena pengelolanya dosen juga ya, dosen asli. Ya bukan hanya dosen karena memang ini kan persoalan reputasi. Reputasi dari nama besar kampusnya. Nama besar kampus itu. Gitu. Nah, ini tantangan Pak Rohmat. Setujukah Pak Rohmat kalau mungkin saya mengatakan publikasi kita rendah karena infrastrukturnya kurang mungkin. Setuju atau tidak? Infrastruktur itu contohnya apa, Mas? Misalkan ya laboratorium atau apa gitu. Oh, dukungan ya. Kalau saya ya, melihat fasilitas.
Ya kita lihat ya ini balik lagi nih, ini pendapat Ya, pribadi ya. pendapat. Pribadi itu artinya ya pandangan saya pribadi. Itu balik lagi it's depend on the personal. Jadi balik lagi ke masing-masing personal gitu kan. Ada yang mengatakan ya memang dengan keterbatasan infrastruktur ada juga yang tetap oh ini tantangan. Tapi ada juga yang memang ini dianggap sebagai sebuah apa ini hambatan gitu kan. Ya karena memang diakui atau tidak mas, diakui tidak memang infrastruktur itu memiliki daya dukung yang ya signifikan gitu kan. Ketika daya dukungnya dukungan infrastruktur terkait tentang artikel itu ya kadang ya membuat kadang ini bukan kadang yang sering ya dosen tuh ya agak males, agak ogah-ogahan gitu kan Betul. seperti itu. Nah, kita tadi ngobrol mengenai karya tulis ilmiah di ruang lingkup perguruan tinggi ya Pak Rohmat. Nah, saya pernah mengetahui Pak Rohmat ini pernah juga sering menjadi narasumber pelatihan karya tulis ilmiah di jenjang sekolahan pendidikan menengah di SMA aliyah seperti itu. Nah, bagaimana Pak Rohmat perbedaan semangat menulisnya anak-anak di pendidikan menengah SMA aliyah itu dengan di perguruan tinggi? Kalau di perguruan tinggi itu kan ini kan mas, jadi kita lihat ya kalau jenjang S1 itu kan ya masih taraf ini kan anggap saja belajar itu kan. Yang penting sesuai dengan secara meneliti yang sesuai dengan apa prosedur seperti apa gitu kan kalau S1. Kalau aliyah ya atau aliyah atau SMA itu juga mirip-mirip lah ya. Tapi dia lebih ini dia lebih praktis ya. Dia lebih praktis. Berbeda dengan apa jenjang mahasiswa S1, S2, S3 lebih beda lagi. Berarti mungkin dari analisisnya ya Pak Rohmat ya Iya yang analisisnya berbeda. tentu lebih mendalam yang mahasiswa dibandingkan anak level sekolah menengah atas. Kalau untuk semangatnya gimana Pak Rohmat? Semangatnya mereka semangat. Sekarang tuh Sama. kita kalah kita ini. Karena mereka itu Gen Z ya, Pakai AI bisa ya pakai nulis. AI. Tapi kalau pakai AI mas itu akan ketahuan. Kalau saya bisa mendeteksi itu, ini bahasa AI itu saya bisa mendeteksi. Karena itu kan persoalan AI itu boleh. Kalau menurut saya AI itu boleh, tidak dilarang. Itu hanya sebagai guidance saja, sebagai apa? Sebagai pedoman, tapi tetap Membantu ya. bantu saja. Tapi secara originalitas pemikiran ya dari yang bersangkutan gitu. Tapi kalau AI tok itu ya kelihatan mas, gitu. Nah, sekarang gini Pak, dosen-dosen kita ya, termasuk yang seusia dengan saya, generasi saya, banyak sekarang dosen-dosen muda. Karya tulis dari dosen muda dan dosen yang senior. Menurut Pak Rohmat. Jadi sebenarnya karya tulis itu kan ini Mas Rizal bisa-bisa aja nih bikin istilah dosen apa senior junior, dosen muda dan apa dosen senior bisa juga gitu. Ini saya baru tahu istilah ini. Ya kalau kita ya kalau saya lihat gamenya hanya satu mas. Kalau dosen-dosen muda itu dia atau mereka dosen-dosen muda itu dia lebih menguasai terkait tentang IT, lebih menguasai terkait tentang Ya. misalnya bahasa gitu kan. Kalau dosen senior itu lebih menguasai terkait tentang apa ini pengalaman, itu aja sih Substansi ya. substansi. Tapi juga sekarang banyak kok mas ya, dosen-dosen senior, dosen tua-tua itu sekarang juga nggak kalah kok mereka. Mereka juga mulai belajar juga terkait IT ketertinggalan itu. Tapi memang secara habit, secara budaya dosen-dosen muda lebih menang gitu kan karena memang ya zamannya saat ini seperti itu. Ya. Di bidangnya Pak Rohmat ini ekonomi syariah. Topik penelitian atau topik artikel ilmiah mungkin yang lagi tren tentang apa Pak Rohmat? Saat ini yang lagi tren ya mas, lagi tren ya, saya sebagaimana yang saya tulis sekarang saat ini yang jarang mas Jan, itu terkait dengan pink economic. Pink economic. Apa itu Pak Rohmat? Ekonomi ungu, Oh, pink. Ya, warna. pink ekonomi ungu atau purple economic ya, ekonomi ungu itu yang saat ini lagi in ya. Garis besarnya gimana itu Pak Rohmat? Wah ini kalau garis besarnya kalau saya jelaskan sekarang nanti saya kalah ini sama Mas Ria. Nah guyon ya. Jadi garis besarnya ekonomi ungu itu berkaitan tentang ini kan, ekonomi yang berkelanjutan yang itu berbasis dari budaya.
budaya masyarakat atau setempat. Jadi dia itu lanjutan dari green economic. Jadi itu kan ada ini Mas. Jadi sekarang sebelumnya itu kan ada namanya green economic. Ya, ekonomi hijau. Ya. Nah, green economic itu nanti ada juga namanya circular economic, gitu kan, ekonomi sirkuler. Nah, itu kelanjutannya itu sekarang ada namanya purple economic, gitu. Itu yang sekarang lagi in. Makanya kemarin ada bimbingan S2 saya itu saya suruh untuk menulis tentang budaya ekonomi ungu itu. Dan memang jarang, saat ini masih jarang. Jarang. Sebagaimana tulisan ini kan, ekonomi sirkuler juga masih jarang. Tapi yang sekarang lagi ngetren lagi itu. Jadi ngomong tentang budaya, tapi budaya itu nanti bisa measurable, bisa dihitung terkait tentang ekonominya, pendapatannya berapa dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke. Aturan dari pemerintah Kemendikbudristek ya sekarang Pak Rohmat. Menurut sudut pandang Pak Rohmat, setujukah syarat jurnal ilmiah ini menjadi aturan kenaikan pangkat? Jadi sebenarnya kalau ngomong setuju nggak setuju itu kan ini Mas, itu kan itu hanya sebagai ini. Jadi pertanyaan jangan setuju atau enggak setuju gitu kan. Ya anggap saja itu ya wajar sih. Wajar artinya setuju gitu kan. Tapi tidak kemudian saklek gitu kan. Saklek perhitungan angka kreditnya itu yang saklek kaku itu aja sih. Ya. Tapi kalau jangan nanya itu kan enak mana kalau dengan dulu, saya senang yang dulu gitu. Jadi terakui, orang-orang yang nulis dengan yang tidak itu terakui, yang tidak nulis kan. Kalau sekarang beda lagi kan. Ya, seperti ada itu. zamannya. Ada zaman. Terakhir Pak Rohmat, mungkin ada pesan-pesan ini motivasi dalam rangka meningkatkan semangat literasi menurut Karame untuk teman-teman mahasiswa. Jadi ini ya teman-teman mahasiswa semua ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, menulislah ya, selagi menulis itu tidak dilarang ya, karena kalau Anda kepingin dikenang oleh dunia maka menulislah ya, kecuali kalau Anda atau siapapun gitu kan, anak sultan kan, beda lagi, itu pasti ini beda lagi kan, akan dikenang oleh dunia. Kalau kita bukan keturunan sultan, kita bukan keturunan orang kaya, maka menulislah supaya dikenang oleh dunia itu. Karena jejak atau track record kita itu akan menjadi bukti nyata. Kita pernah ya minimal setitik butiran pasir yang ada di lautan. Tetaplah menulis itu kan. Itu buat semangat. Nulis itu mudah kok. Oke, luar biasa pesan dari motivasi dari Pak Dr. Rohmat Subagio. Tidak terasa Pak Rohmat, waktunya sudah habis pada episode podcast kali ini ya, mengenai realita karya tulis ilmiah dosen. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Rohmat sudah meluangkan waktunya untuk hadir mengisi materi di podcast Piensa. Di episode kali ini saya selaku host Rizal Furqon Ramadan tetap subscribe, follow dan saksikan terus podcast Piensa di YouTube ya, di youtube.com. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal.